Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardika Febri Febriana, NPM 19722039. Di sini saya perwakilan dari kelompok karet akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah perusahaan kami bernama MRSLI. Perusahaan ini sendiri dibangun oleh para mahasiswa dan namanya sendiri itu adalah gabungan dari para pendirinya, yaitu M. Mardika Febri Febriana, R. Rapiatsoni, S. Siti Sarasriani, T. Taufik Anugrah, L. Lela Mispandi, dan Y. Yan Arifin. Next. Masuk ke bagian profil perusahaan. Nama perusahaan PT MRSLI, jenis usaha pengolahan hasil lateks karet, bentuk produk karet reverse smoke sheet atau yang biasa disebut dengan RRS. Tahun berdiri 10 April 2022, lokasi Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusanyunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini ada nomor telepon, email, dan kode pos. Latar belakang reverse smoke sheet atau yang biasa disingkat dengan RRS adalah salah satu jenis produk olahan yang berasal dari lateks atau getah tanaman karet Hevea brasiliensis yang diolah secara teknik mekanis dan kimiawi dengan pengeringan menggunakan rumah asap serta mutunya memenuhi standar The Green Book dan konsisten. Prinsip pengolahan jenis karet ini adalah mengubah lateks kebun menjadi lembaran-lembaran atau yang biasa disebut dengan sheet. Di sini ada data pusat statistik produksi tanaman karet, dan di bagian ini adalah beberapa wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Data ini didapatkan dari BPS Lampung. Di sini ada produksi tanaman per ton. Data ini dimulai dari 2014 sampai 2018. Di sini ada total dan rata-ratanya. Dan di bawah sekali ini adalah Provinsi Lampung, yaitu jumlah seluruh yang sudah ditotalkan dari beberapa gabungan wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Di sini ada grafik kelimpahan bahan baku karet. Yang berwarna biru ini adalah daerah Waikanan. Daerah Mesuji ditandai dengan yang berwarna jingga dan daerah Tulang Bawang Barat ditandai dengan berwarna abu-abu. Ini adalah tabel ramalan produksi berdasarkan data yang sudah didapat tadi. Dari BPS 2014 sampai 2018, itu didapatkan 3 wilayah yang berpotensi produksinya di daerah Lampung, yaitu Waikanan, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Dan ini adalah tabelnya. Prediksinya dimulai dari 2019, yaitu tahun ke-6, dan sampai 2028, yaitu adalah tahun ke-15. Neraca massa. Lateks kebun yang sudah disadap oleh para petani masuk ke bagian penerimaan. Penerimaan ini sendiri menghasilkanlah limbah yang berupa lumbusa. Dari penerimaan masuk ke bagian pengenceran. Pengenceran sendiri memerlukan bahan tambahan yang berupa air. Dari kegiatan ini menghasilkanlah limbah. Lanjut masuk ke bagian pembekuan. Pada saat pembekuan, dibutuhkanlah bahan tambahan yang berupa asam format. Kegiatan ini menghasilkanlah limbah yang berupa lumbusa. Setelah dibekukan, masuk ke bagian penggilingan. Penggilingan ini sendiri memerlukan bahan tambahan yang berupa air. Dan didapatkanlah limbah yang berupa air limbah dan lum basah. Lanjut, masuk ke bagian pengasapan. Bagian ini sendiri
menghasilkan limbah yang berupa air uap atau uap air. Lanjut ke bagian pengemasan. Pengemasan ini sendiri, RRS biasanya dikemas berdasarkan standar, yaitu 113 kilo per bal. Layout. Di sini adalah layout perusahaan kami. Ini adalah gambarannya. Yang pertama adalah pos satpam, ruang administrasi atau bagian kantor, lalu parkir dan musola, klinik, perumahan karyawan, dan di sini adalah ruang produksi di perusahaan kami. Yang pertama ada gudang bahan baku tambahan. Kegiatan ini bermulai dari stasiun penerimaan, lalu masuk ke stasiun pengenceran, stasiun pembekuan, stasiun penggilingan, stasiun pengasapan, stasiun pengemasan, dan masuk ke gudang, lalu didistribusikan kepada distributor. Ini adalah IPAL, yaitu tempat menampungnya limbah dari setiap kegiatan yang ada di pabrik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, saya meminta maaf. Terima kasih. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.